Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Ruang Kreatif dan Rohani Anak. Berang-berang binatang pengerat, beraninya bila jalan berkoloni. Ingin anak bertumbuh positif dalam tabiat, sediakan bagi anak ruang kreatif dan rohani. Lantas bagaimanakah menciptakan ruang kreatif dan rohani bagi anak? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik, kali ini sudah hadir bersama saya di studio Cornelius Media. Kita yaitu keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta Kabanga Kauwung. Memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan baik di wilayah Pulau Dewata Bali dan juga wilayah Jawa Timur, Pendeta Irwan Kabanga MAR saat ini melayani sebagai chaplain di Unclub Adventist Laboratory School serta mengajar di Fakultas Filsafat Universitas Kelabat. Beliau menamatkan pendidikan S2 Biblical Studies di Adventist International Institute of Advanced Studies, Philippines, menikah dengan Ibu Mildred Kauwung SE, dan dikaruniai Allah 3 orang putri, Eva, Genesis, dan Liberty. Keluarga Pendeta Kabanga Kauwung adalah keluarga yang berdedikasi dan bersemangat dalam pelayanan, suka berbagi, dan rendah hati. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Pendeta Irwan Kabanga dan Ibu Mildred Kabanga Kauwung. Shalom. Apa kabarnya Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya? Tuhan Sehat. berkati. Puji Tuhan. Kami senang sekali boleh bertemu di dalam program Kapas pada episode kali ini. Amin. Dan terima kasih dari tim kami atas kesediaan Pendeta dan Ibu menjadi narasumber sebab kami tahu banyak kesibukan dalam pelayanan tetapi menyempatkan diri untuk bergabung dengan kami. Baik Pendeta dan Ibu, kita akan segera mulaikan diskusi kita yang saya percaya akan menjadi diskusi yang menarik dan bermanfaat. Namun saya ajak kita awali dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami berdoa ya Tuhan kiranya Tuhan akan menuntun diskusi kami dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Kabanga Kauwung, agar apa yang kami bicarakan, diskusikan boleh bermanfaat dan membekali sahabat-sahabat Kapas, keluarga-keluarga Kristen, berbahagia di dunia ini dan juga akan terus bersiap ke sorga. Terpuji Engkau Bapa di sorga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Kabanga dan Ibu, topik diskusi kita saat ini menarik ya, yaitu ruang kreatif dan rohani anak. Nah, mengapa topik ini penting untuk diangkat dalam sebuah diskusi seperti Forum Kapas atau program ini? Dan juga apa kira-kira sasaran atau objektif dari diskusi dengan topik ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Oke. Tujuan dari diskusi kita saat ini yaitu pertama-tama adalah untuk menolong pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, dan kemudian itu juga bisa mendeteksi akan tujuan hidup anak-anak yang lebih lanjut ke depannya, dan ini juga membantu akan memahami hal-hal mana yang baik dan yang tidak baik dalam hal ini. Jadi ya saya boleh tambahkan, Ya. Kalau dianalogikan ini seperti kita sedang menolong sebuah bis yang sedang berjalan, tapi kemudian kita diminta juga untuk dapat melihat ke depannya kemana ini terminalnya bis ini, sehingga dengan membahas mengenai topik ini bahwa penting sekali mengadakan ruang kreatif dan rohani adalah untuk membantu anak-anak kita mengetahui ke depannya ini bagaimana pertumbuhan mereka, seperti itu. Ada beberapa objektif juga yang bagus juga untuk dibahas mengenai ruang kreatif ini, yaitu contohnya adalah kita tahu bahwa objektif dari
pembahasan ini adalah untuk dapat menolong orang tua dapat berperan dalam mengembangkan kecerdasan anak, kemudian mengembangkan imajinasi mereka, bahkan ekspresi diri mereka, bahkan juga bagaimana orang tua diminta bagaimana mengetahui pembentukan emosi mereka. Dan yang paling penting adalah kesadaran untuk melihat bahwa ada lingkungan dan ada ruangan yang harus diciptakan untuk mempertumbuhkan karakter anak-anak ini menjadi anak-anak yang rohani dan anak-anak yang saleh, yaitu anak-anak yang beriman kepada Tuhan. Dan ya inilah beberapa objektivitas yang penting yang kita harus perhatikan dalam pembahasan untuk topik kita pada saat ini. Baik, terima kasih. Pendeta Ini Debbie. juga penting karena ini juga untuk membuka pikiran para orang tua ya, untuk melihat bagaimana anak-anak ini dia bisa berkreatif dan juga mereka memiliki keterampilan, dan dengan diawali dengan hal-hal seperti ini dari kecil kita bisa mengetahui anak-anak ini nanti besarnya mereka punya tujuan ini seperti apa, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi artinya kita sedang mengedukasi orang tua supaya mereka memiliki peran untuk menciptakan sesuatu yang kreatif, lain dari biasanya ya. Betul. Ya, betul Supaya anak-anak sekali. ini terarah kemana mereka, dan mereka juga punya tabiat terbentuk, Ya. baik itu secara moral maupun emosional. Ya. Dan itu bisa juga menumbuhkan akan percaya diri mereka. Percaya diri nantinya. mereka. Baik, terima kasih Pendeta Dadipu. Nah, kira-kira apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ruang kreatif dan rohani anak? Mungkin sahabat-sahabat Kapas yang lain belum begitu paham. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ruang kreatif dan rohani anak? Bolehkah pendeta dan ibu jelaskan mungkin beserta dengan contoh-contoh sederhananya? Silakan. Baik, ini memang pertanyaan yang bagus. Dan kita harus bisa mendefinisikan ruang kreatif dan Ya. rohani itu. Nah, ruang kreatif dan rohani ini adalah lingkungan yang diciptakan untuk mendorong anak-anak mengekspresikan kreativitas mereka dan pemikiran inovatif mereka. Contohnya dengan melihat lukisan-lukisan yang indah dan kreatif, kemudian mereka mulai bertanya dengan satu pertanyaan yang sederhana. Kok bisa ya gambarnya seperti ini? Atau contoh lainnya juga dengan membaca tulisan-tulisan yang ada di kamar tidur mereka. Tulisan-tulisan itu ada nilai keindahannya, tapi kemudian bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, kemudian mereka melihat tulisan itu dan kemudian membacanya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah itu imajinasi mereka pun mulai ditarik pada pertanyaan-pertanyaan. Apa ya maksudnya takut akan Tuhan? Apa itu hikmat? Lalu bagaimana mendapatkannya? Nah ini penting untuk anak-anak kita. Tetapi ada juga, kita juga bisa bawa anak-anak. Contohnya kita ya, di sini kita punya alam-alam yang indah ya, khususnya di Indonesia. Kita memiliki pantai yang bagus, banyak gunung-gunung, kita bisa ajak mereka pergi ke alam, dan begitu mereka pergi ke alam, biasanya saya buat anak-anak yang masih kecil ya, begitu saya ajak mereka ke alam, saya liatin mereka, coba lihat bunga-bunga, pohon-pohon, coba bisa bayangin nggak kalau bunga-bunga itu hanya warna putih aja semua, atau hanya warna merah aja semua, itu bunga-bunga itu bermacam-macam warna ya, itu pasti ada keindahan di situ dan ada kreativitas di situ. Kenapa bunga-bunga itu bisa berwarna-warni? Kalau hanya satu warna aja itu sepertinya hanya biasa ya, tapi kalau bermacam-macam warna itu luar biasa, dan itu siapa yang mengawali semuanya itu? Di situ baru kita mulai masukkan, oh karena kita punya Tuhan Pencipta, dan Tuhan Penciptalah yang telah menjadikan tumbuh-tumbuhan, dan juga Tuhan Pencipta kita inilah yang membuat keindahan di muka bumi ini. Seperti Baik, itu. jadi ujung-ujungnya mengarah kepada sosok Tuhan ya, Sang Pencipta ya, Ya. kalau Ya. melihat ke alam. Jadi artinya apa yang saya tangkap adalah ruang kreatif rohani untuk anak ini adalah sesuatu yang diupayakan oleh orang tua untuk boleh mengarahkan anak-anak mengekspresikan perasaan mereka mungkin, kemudian betul. membentuk pengetahuan mereka dan dibawa kepada hal-hal yang rohani. Demikian ya pendeta ya? Iya Ya, betul. betul Oh ya, sekali. satu lagi kalau boleh saya tambahkan Ya. untuk membentuk pengetahuan. Contohnya kami keluarga kalau boleh share pengalaman, pernah satu kali ditugaskan untuk melayani di sebuah kota. Dan kita agak
tentunya agak kesulitan, harus memerlukan waktu yang lama untuk menjangkau alam yang bagus dan sebagainya. Ya. Kita mulai dari hal yang sederhana, walaupun dalam keadaan macet mungkin. Waktu itu kami ada di dalam mobil, lalu kami melihat ada mobil yang berwarna-warni. Anak-anak kami masih kecil, kami sudah mulai langsung kasih tahu, itu warna apa? Mulai tanya-tanya, itu warna apa? Itu warna. Lalu coba yang di sebelah sana itu hitung, ada berapa mobilnya. Dan itu apapun yang ada di sekeliling kita, kita coba sadari bahwa ada ruang yang bisa membuat mereka berpikir kreatif, inovatif, lalu membuat mereka cerdas, menghitung segala sesuatu, menganalisa segala sesuatu di sekeliling kita. Nah, ini bagi mereka mungkin yang tinggal di perkotaan, saya mau katakan tidak ada excuse untuk mengatakan sulit ini itu dan itu. Setiap di mana kita berada itu sebenarnya adalah ruang yang kita bisa ciptakan menjadi, kita sadari dan kita ciptakan sebagai ruang kreatif. Saya juga mau menambahkan sedikit mengenai tadi yang diceritakan tadi mengenai warna. Itu juga adalah suatu kreativitas kita orang tua untuk mengajarkan buat anak-anak yang masih bertumbuh, yang mereka masih usia bawah 5 tahun ya, di mana kita mau mengenalkan warna, di mana kita mau mengenalkan bentuk-bentuk. Kita bisa gunakan seperti bola. Kita main dengan bola, baru di situ kita ajarkan, bola itu bentuknya bulat. Itu. Terus misalnya kita mau mengajarkan mengenai segi 4, kita bisa gunakan buku di situ, atau kita bisa gunakan frame. Seperti bola tadi, kita juga bisa menggunakan piring. Seperti itu. Di situ anak-anak akhirnya mereka bertumbuh dengan, jadi begitu mereka masuk sekolah nanti, mereka sudah tahu, bentuk itu seperti ini, bentuk bola itu seperti ini, yang segi 4 itu seperti ini. Terus seperti warna juga ya, kita bisa mengajarkan mereka, pisang itu warnanya kuning. Jadi mereka sudah tertanam, kalau warna kuning itu seperti ini, kayak begitu. Apel itu warnanya merah, jadi mereka sudah tahu, kalau warna merah itu seperti apel, kayak begitu. Dan itu akan sangat mudah mereka untuk ditanamkan bagaimana warna itu seperti ini, bentuk itu seperti ini, dengan hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar rumah kita. Baik, jadi ini menuntut orang tua juga kreatif ya? Iya, betul. Kreatif. Nah, bisa jadi pendeta dan ibu, banyak orang tua sekarang ini kurang menyadari pentingnya menciptakan ruang kreatif dan rohani bagi anak. Nah, kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan hal ini? Sehingga menciptakan ruang seperti ini itu diabaikan oleh orang tua. Silakan pendeta dan ibu. Kalau dari saya sendiri sih, faktor utamanya mungkin kurang waktu ya. Karena semakin kesini, semakin banyak orang tua yang sibuk bekerja. Apalagi begitu ada bukan hanya suami aja yang bekerja, tapi istri juga bekerja, ayah harus bekerja, ibu harus bekerja, anak-anak itu jadi lebih tidak terpelihara, bukan tidak terpelihara, tetapi lebih kekurangan waktu untuk bersama-sama, dan mereka hanya dititipkan mungkin sama saudara atau kakek atau nenek. Betul. Seperti itu. Sedangkan kakek dan nenek mereka begitu mereka lanjut usia, mereka lebih tidak begitu banyak kreativitas ya dibandingkan dengan orang tua sendiri. Nah, di sini kita harus juga mungkin dengan ini salah satu penyebab kenapa faktor ini tidak begitu didukung, dan juga mungkin kekurangan alat-alat peraga ya di rumah, atau apa yang kita bisa gunakan di rumah. Walaupun sebetulnya dengan hal-hal yang sangat simpel kita bisa gunakan sebagai alat peraga. Ada yang bisa ditambahkan? Ya, saya setuju dengan apa yang istri saya katakan. Seringkali kita orang tua tidak menyadari. Setelah tidak menyadari, tidak ada waktu lagi. Lalu bukan hanya itu aja, tidak tahu bagaimana cara memulainya. Betul. Lalu tidak tahu bagaimana cara memotivasi anak-anak ini, bahwa di sekelilingnya itu selalu ada potensi ruang kreatif. Lalu kita juga tidak tahu bagaimana cara mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan kebersamaan itu, bagaimana mereka bisa mengekspresikan diri, bagaimana mereka bisa berkreasi, atau
kita tidak tahu bagaimana caranya memunculkan ide-ide itu. Nah, ini menjadi akhirnya salah satu beberapa faktor yang menyebabkan terabaikan. Orang tua terabaikan, ruang kreatif kurang disadari dan kurang terciptakan. Baik. Gitu. Luar biasa ya. Jadi orang tua punya peran yang sangat penting ya, Iya, betul. dalam hal ini. Tidak hanya untuk sadar, tapi juga paling tidak termotivasi untuk cari tahu bagaimana sih memulainya. Betul. Dan menyadari bahwa di sekitar kita ini ada hal-hal yang Tuhan tempatkan, Betul. baik Ya, itu betul. alam ataupun orang Ya. yang bisa kita pelajari dan ciptakan ruang kreatif dan rohani bagi anak. Baik, Pendeta Irwan Kabanga dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Ya. Oke. Dan sahabat Kapas, jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang ruang kreatif dan rohani anak. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sangat menarik dengan narasumber kita tentang ruang kreatif dan rohani. Pendeta Kabanga dan Ibu. Nah, sekarang apa saja dampak positif atau benefit ya yang bisa didapatkan bila orang tua berhasil menciptakan ruang kreatif dan rohani anak? Silakan Pendeta dan Ibu. Saya dulu? Oke. Sebenarnya ruang kreatif ini ketika kita usahakan ciptakan atau bahkan kita menyadarinya, maka itu akan, jujur saja itu akan mengembangkan kecerdasan dan kesadaran emosional mereka. Kemudian itu juga akan, dampak positifnya adalah akan mendorong perkembangan karakter dan tabiat mereka. Nah, jika ada aktivitas yang melibatkan kegiatan kelompok dalam ruang kreatif itu, menunjukkan permainan yang bekerja sama dengan yang lain, maka ruang ini akan meningkatkan kerjasama, kerja tim. Mereka dilatih untuk bisa gotong royong, bekerja sama, dan terampil berkomunikasi dengan sesamanya. Dan jika dia berhasil mengerjakan sesuatu, maka ruang kreatif ini sebenarnya memiliki dampak yang positif, yaitu meningkatkan rasa percaya diri mereka. Nah, itu mungkin salah satu beberapa yang menjadi penting untuk kita sadari dampak positifnya. Bagaimana menurut Mama? Oke, kalau saya mau menambahkan dengan adanya ruang kreatif ini, anak-anak akan lebih berpikir lebih advance ke depan, dan mereka dalam kerohanian, dalam kreativitas dan rohani, anak-anak ini akan menjadi aktif dan dalam keterampilan, dan mereka memiliki daya pikir yang begini untuk pemecahan masalah seperti ini ya, seperti kita bermain puzzle. Biasanya kita di rumah suka main puzzle, dan mereka punya shape-nya itu, dia punya shape itu, dia harus bentuknya seperti ini, harus masuknya ke sini, jadi seperti itu. Dan ini juga untuk mengekspresikan anak-anak, untuk mereka lebih berpikir secara terarah dan terukur. Baik, jadi ada problem solving skill ya, yang betul akan sekali. dibentuk. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Jadi saya tangkap tadi dampak positifnya adalah pengembangan secara intelektual, Betul. kecerdasan, kemudian emosional, dan juga pembentukan tabiat mereka ya. Betul. Ditambahkan lagi semakin punya pemikirannya advance atau punya skill dalam memecahkan masalah. Dan ini sangat baik. Betul. Dan kita mengingatkan sahabat-sahabat Kapas, orang-orang tua, supaya boleh menciptakan ruangan yang seperti yang kita diskusikan bersama. Nah, sekarang apa saja tantangan Pendeta dan Ibu? Tentunya Pendeta dan Ibu sudah pernah mengalami kan, menciptakan ruangan yang kreatif dan rohani bagi anak. Ini ada tantangannya. Apa saja tantangannya? Silakan. Sibuk bekerja. Itu nomor satu. Gimana?
Ya, tantangannya sibuk bekerja tentunya, dan juga secara rohani kita biasanya melewatkan ibadah keluarga ya, worship pagi atau worship malam, atau bahkan kita melewatkan ibadah bersama di gereja dan mempelajari Alkitab. Contohnya kita datang terlambat ke gereja dan akhirnya anak-anak ini mereka skip mereka punya Sabbath School itu. Jadi sebetulnya banyak juga yang mereka bisa dapat di situ. Tapi karena datang terlambat orang tua, karena sibuk, capek, hari Sabat itu hari Sabat, hari istirahat, akhirnya mungkin telat ke gereja. Itu yang akhirnya menjadi salah satu tantangan yang berat ya buat keluarga mungkin pada saat sekarang ini. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang istri saya katakan, khususnya dalam konteks kerohanian anak-anak. Sebenarnya ketika ada renungan pagi, renungan malam, itu tanpa kita sadari itu sebenarnya menjadi ruang kreativitas mereka, tapi dari sisi konteks rohaninya. Merenungkan firman Tuhan, lalu mereka mendengar. Setelah itu yang kami lakukan adalah setelah mereka mendengar, lalu mereka simpulkan. What is the conclusion? And then we ask them to repeat the lesson. Kita minta mereka untuk mengulang lagi, oke, lessonnya apa, pelajarannya apa. Ini sebenarnya ruang kreatif juga buat mereka untuk get the knowledge, learning the knowledge, belajar pengetahuan itu, tapi juga kemudian mereka mengekspresikannya dengan menyampaikannya kembali, dan seperti yang tadi dibilang, ke tempat-tempat ibadah, ke gereja, kegiatan-kegiatan rohani, itu semua sebenarnya adalah ruang kreatif mereka dalam konteks kerohanian itu sendiri. Nah, kalau sementara di rumah, seringkali tantangan yang kita hadapi itu adalah kita kesulitan membuat ruangan yang nyaman untuk anak-anak ini. Dan belum lagi dengan kesulitan menciptakan dekorasi atau perabotan yang kaya desain, kaya warna, yang indah, namun juga sesuai. Lalu demikian juga tantangan kita adalah menyediakan permainan yang lebih beraneka ragam, permainan yang lebih kreatif dan inovatif. Oh ya, saya ingin memberikan contoh. Ada satu rumah produksi ensiklopedia yang menyediakan permainan yang saintifik. Contohnya seperti ini. Di depan ini ada kotak 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Sementara permainannya ini didukung dengan buku. Kalau sudah perhatikan di sini ada berbagai macam buku yang di dalamnya ada gambar-gambar atau bentuk ataupun hal-hal yang dapat membantu anak-anak ini kemudian mengembangkan the way they are thinking levels-nya mereka. Lalu ada juga contohnya dari sisi matematikanya, seperti itu, ada semua. Lalu ada juga contohnya seperti mereka mau belajar English, bahasa Inggris, disediakan juga di sini. Nah, caranya adalah buku itu ketika kita buka, lalu kemudian kita letakkan alat peraga ini di atasnya, lalu kita mulai peragakan itu, lalu mereka akan melihat nomor-nomornya, kemudian mereka akan menerka ini pasangannya di mana. Setelah itu mereka dapati pasangan-pasangan itu, dan setelah mereka dapati pasangan itu, maka di belakang ini nanti akan terbentuk warna yang sesuai, yang seragam, sesuai dengan jawaban-jawaban itu. Nah, ini adalah salah satu alat-alat permainan atau aktivitas yang sebenarnya sangat membantu mereka menjadi produktif dalam memahami hal-hal yang saintifik. Ini dalam hal saintifik. Tentu saya mengharapkan ada juga tools yang seperti ini yang isinya adalah memang hal-hal yang rohani, gambar-gambar yang rohani dan sebagainya. Jika itu disediakan lalu kita memilikinya, wah, anak-anak dengan sangat mudah sekali belajar dari ruang kreatif itu bagi mengenal akan Tuhan, lalu mempertumbuhkan kerohanian mereka, kesalehan mereka dan sebagainya. Wah, luar biasa ya. Menarik sekali ini pendeta. Ditunjukkan dan juga ini menjadi salah satu masukan ide bagi kita sekalian, juga sahabat-sahabat Kapas yang bergabung dengan kita untuk mencoba. Why not? Kita coba ya. Sesuatu hal yang tidak biasa kita lakukan selama ini. Nah,
Pendeta, kira-kira bolehkah pendeta dan ibu memberikan tips langkah-langkah apa yang harus orang tua lakukan demi menciptakan ruang kreatif dan rohani bagi anak-anak kita? Baik, saya dulu ya, Maya. Jadi begini, ada itu statement yang mengatakan think big, start small. Jadi kita harus berpikir besar, tapi mulailah dari hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Mulai dari hal yang kecil. Di awal tadi saya sudah sampaikan, kita bersama-sama sama anak-anak di dalam mobil, lalu kemudian di tengah-tengah kemacetan pun kita berusaha untuk menyadari harus ada ruang kreatif di sekitar ini. Kita minta mereka untuk menghitung berapa jumlah motor, berapa jumlah sepeda, warna apa, warna ini, dan sebagainya. Nah, tetapi kalau di rumah, ya saya sangat concern sekali, langkah-langkah mulailah dengan tekun ibadah keluarga. Petang dan pagi, merenungkan firman Tuhan, itu menjadi ruang kreatif bagi mereka yang rohani. Jadi jangan lewatkan itu. Lalu jangan lewatkan ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan rohani di gereja. Dan seandainya ada sekolah-sekolah pun yang menyediakan kegiatan-kegiatan rohani, jangan lewatkan. Itu adalah ruang kreatif yang rohani bagi mereka. Lalu mulailah mengajarkan kepada anak-anak ini kreasi untuk menciptakan ruangan yang rapi, ruangan yang nyaman, tentu dengan perabotan yang aman bagi mereka yang masih di bawah 5 tahun dan sebagainya. Lalu mereka diajarkan tahu menempatkan barang pada tempatnya, di mana tempatnya. Betul. Sederhana tapi menuju ke sana. Lalu setelah itu ya kemudian kita mencoba mendekorasi ruangan dengan gambar-gambar dan tulisan-tulisan. Nah, contohnya saya mau kasih contoh lagi nih. Di meja di sini ada yang kita gantung di mana nih? Di dinding, ya. It's so good to be home. Dan kalau mereka baca, oh, senang sekali di rumah. Atau home sweet home seperti ini, home sweet home dan sebagainya. Mereka melihat, mereka mencerna, mereka membaca, mereka belajar tulisannya dan sebagainya. Tetapi ya jangan lupa juga ketika itu berupa tulisan, usahakan untuk ada nilai artistiknya dan estetikanya. Ada nilai seninya dan ada nilai keindahannya. Jadi bukan hanya tulisan, ya oke, kalau karya anak itu sendiri bisa saja tulisan tangan dia yang masih masih sederhana dan sebagainya. Tetapi dari kita orang tua, kita juga harus sudah bisa menyediakan yang nilai estetikanya lebih tinggi, nilai seninya lebih tinggi, lalu mereka sudah mulai belajar melihat, wow, this is nyaman, aduh ini indah, lalu ada tulisannya ini, apa artinya, dan sebagainya. Mungkin langkah-langkah yang sederhana, tapi kemudian harus ada progresnya dan meningkat. Ya. Baik. Kalau dari saya sendiri sih, menyediakan lebih banyak alat-alat yang kreatif ya. Sebetulnya sederhana ya. Saya biasanya waktu mereka masih kecil, karena yang tadi saya bilang kami suka main puzzle. Nah, di sini kan kita susah ya cari puzzle. Biasanya cari di internet, begitu dapat puzzle kita print, dipotong-potong, kemudian kita susun-susun sendiri. Atau saya juga punya di rumah waktu anak-anak masih kecil untuk mengajarkan mereka punya motorik. Angka-angka atau nomor, di situ ada lubang-lubangnya, mereka pakai tali seperti tali sepatu, di situ mereka belajar untuk masuk-masukin lubang-lubang itu untuk mengajarkan bagaimana mereka punya motorik ya, mereka punya gross motorik itu dia untuk bisa bekerja dengan baik. Dan juga saya beruntung lah ya memiliki 3 anak, walaupun memiliki 3 anak dan memiliki karakter yang beda, 3 anak dengan karakternya masing-masing. Nah, dari kecil kalau ke gereja biasanya saya suka siapkan sesuatu bagaimana caranya anak-anak ini bisa duduk dengan diam ya. Biasanya saya siapkan gambar-gambar dan pensil warna, di situ anak-anak mewarnai sehingga anak-anak ini di gereja bisa duduk dengan diam. Nah, sedangkan begitu semakin mereka membesar, itu tertanam juga buat mereka.
Anak saya yang paling besar, yang biasanya paling suka dia mencari gambar-gambar dan dia suka print dan dia suka bawa ke gereja. Jadi kalau ada adik-adik kecil yang jalan-jalan dia suka panggil, ayo sini. Dia suka bagi satu-satu dan dia kasih pensil warna yang punya dia sendiri. Entah 2 atau 3, anak-anak ini nanti pergi ke orang tuanya, mereka gambar-gambar seperti itu. Saya melihat, oh berarti apa yang saya tanamkan ke dia juga bisa bagi ke yang lain ya. Itu adalah salah satu yang buat saya, oh dia juga mengambil sesuatu yang positif dari hal ini, seperti itu. Baik, puji Tuhan ya. Pendeta Irwan Kabanga dan Ibu luar biasa sudah ditunjukkan contoh-contohnya bagaimana ada ide untuk mengembangkan cara orang tua menciptakan ruang kreatif dan rohani bagi anak. Terima kasih Pendeta Irwan Kabanga dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan ruang kreatif dan rohani anak. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita bersama dengan keluarga Pendeta Kabanga Kawuwung. Nah, Pendeta Kabanga dan Ibu, saya penasaran kapan waktu yang tepat untuk menciptakan ruang kreatif dan rohani anak ini bagi orang tua yang sibuk bekerja. Mungkin 5 hari dalam 1 minggu, bahkan ada orang-orang tua yang kerja dari pagi sampai malam. Pergi pagi anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur. Gimana solusinya Pendeta dan Ibu kalau seperti ini? Baik, terima kasih. Itu yang memang salah satu tantangan, sibuk bekerja tadi. Apalagi berangkat, anak masih tidur, dan pulang anak sudah tidur. Kalau sudah begitu ya, saya hanya bisa memberikan contoh dari keluarga kami. Ya, keluarga kami contohnya adalah jika di hari-hari bekerja itu kami sibuk, maka yang paling ideal supaya kami dapat menciptakan ruang kreatif adalah saat kami sekeluarga pergi ke gereja bersama-sama untuk beribadah. Contohnya keluarga kami pergi ke gereja pada hari Sabtu. Kemudian di situ selain ada kegiatan rohani dari gereja tersebut, maka hari itu, hari ibadah bersama kami ini adalah menjadi hari keluarga kami, sehingga kalau hari-hari yang lain pada sibuk bekerja, maka satu hari ini kemudian menjadi waktu yang tepat bagi kami untuk bersama-sama dengan anak-anak menciptakan ruang kreatif dan menyadari kalau ya kami sering juga pada hari yang sama ketika matahari sudah mau terbenam, maka kami pergi ke alam, lalu kemudian ke pinggir pantai kah atau ke lereng gunung dan sebagainya. Lalu kami mulai bercengkrama dengan anak-anak di alam. Nah, itu mungkin kalau bisa ya seminggu sekali minimal harus ada waktu bersama dengan anak-anak. Betul, seperti itu. Jadi harus pintar melihat waktu ya Pendeta dan mengatur 1 minggu paling tidak 1 hari untuk anak-anak ya, ciptakan ruangan kreatif dan rohani anak. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, sekarang bagaimana pendapat Pendeta dan Ibu sehubungan dengan penggunaan gadget yang memang di zaman sekarang ini tidak bisa dipungkiri, semua keluarga, bahkan anak-anak bisa jadi menggunakan gadget. Apakah ini menambah kreativitas anak atau justru menghambat dalam pandangan atau kacamata Pendeta dan Ibu? Silakan. Baik. Saya tidak akan pernah mempermasalahkan gadgetnya. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan itu adalah pengontrolannya. Gadget bisa menjadi sarana untuk menambah mereka pengetahuan mereka, kreativitas mereka, dan sebagainya. Tetapi tidak semua aplikasi di dalamnya membantu mereka untuk menciptakan kreativitas itu sendiri. Dan satu lagi, ada waktunya bahwa memang harus bersosial.
Dan justru gadget itu menghalangi sosial anak-anak. Jika kita makan bersama-sama, ya secara jujur kita jarang juga ketika keluarga mulai berkumpul, tapi kemudian waktunya kita untuk ngobrol sama-sama, bersosial. Jangan lupa tadi salah satu tujuan dari ruang kreatif adalah justru membangun sosial yang baik dan sebagainya. Tapi kemudian kalau berkumpul bersama semuanya dengan gadget masing-masing, itu bisa menghalangi. Makanya kita tidak bisa serta-merta menyalahkan gadgetnya, tetapi ketika kita bisa mengontrol gadget itu, oke, kamu bisa melakukan membuka aplikasi yang membantu knowledge kamu, kebanyakan lebih kepada intelektualnya. Baik. Oke, ada waktunya, tetapi harus ada waktu untuk bersama-sama bersosial dan seperti yang saya berikan contoh tadi, permainan-permainan yang secara langsung, secara fisik ada dan dipraktekkan itu juga tidak kalah dengan gadget-gadget yang dipegang oleh anak-anak. Jadi harus bijak-bijak untuk berimbang dalam menggunakan gadget ini maupun dalam bersosial dan menggunakan peralatan-peralatan yang secara fisik langsung hadir di hadapan anak-anak. Baik, terima kasih Pendeta. Ada yang ingin ditambahkan oleh Ibu? Saya cuma menambahkan sedikit ya mengenai gadget ini. Gadget ini memang pro kontra ya, di kalangan banyak orang memang pro kontra. Tapi memang sebetulnya yang bukan bermasalah itu gadgetnya itu. Tetapi kita sendiri, orang tua atau anak-anak itu sendiri, bagaimana kita mengontrol mereka. Tetapi ada juga hal positif yang kita juga bisa dapat. Memang anak-anak saya kalau menggunakan gadget itu yang paling tua memang dia hobinya membaca ya. Jadi dia itu gadget itu bisa dapat semua, maksudnya lebih gampang ya untuk akses untuk membaca. Jadi dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam itu hanya untuk membaca. Walaupun kadang kami selalu ingatin baca hal-hal yang rohani, baca hal-hal yang rohani. Tetapi anak saya yang nomor 3 dia paling suka nonton sesuatu, bukan nonton, dia mencari tahu sesuatu hal-hal yang kreatif, contohnya. Jadi bisa begitu kita ada menghadapi stuck di rumah, misalnya kita saya nggak bisa buka stoveless, mau ambil sesuatu stovelessnya stuck, nggak bisa dibuka. Orang di rumah mereka sudah tahu, Liberty sudah tahu cara bukanya. Entah dia ambil dia ambil karet, terus ditaruh ditutupnya. Yang kita sendiri tidak pernah terpikirkan untuk itu. Loh Dek, kamu dapat dari mana? Tahu dari mana? Oh, dia kasih tahu. Oh, karena dia tahu dari sini, dia kasih tahu. Oh, oke, kayak begitu. Jadi itu juga itu menambah kreativitas ya, walaupun kita tetap harus mengontrol mengenai gadget itu sendiri. Dan saya mau menambahkan tadi yang pertanyaan yang pertama mengenai waktu orang tua ya. Saya hanya ingin menambahkan satu hal ini. Banyak juga orang tua sekarang yang bekerja work from home, bekerja dari rumah. Yang mereka merasa mereka sudah punya banyak waktu dengan anak-anak karena mereka berada di rumah. Tetapi saya mau menambahkan ini. Quality itu lebih berharga daripada quantity. Waktu yang berkualitas. Kualitas waktu yang kita gunakan dengan anak-anak. Ada orang tua yang bekerja di luar, tetapi begitu dia pulang ke rumah, dia memang betul-betul dia menghabiskan waktu dengan anak-anak. Dia pergi ke kamarnya anak-anak, dia bermain di situ, mereka bercengkrama, dia tanya, apa kegiatanmu hari ini, seperti itu. Tetapi ada juga orang tua yang seharian bekerja di rumah, tetapi dia merasa sudah cukup, walaupun dia tidak punya waktu dengan anak-anak. Jadi menurut saya sendiri, saya melihat bahwa kualitas kita sama anak-anak itu lebih berharga daripada kuantiti kita, berapa lama kita sama-sama mereka. Tetapi berapa banyak kita menghabiskan waktu sama mereka, kita bercengkerama dengan mereka. Itu aja. Jadi yang diutamakan adalah kualitasnya ya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Nah sekarang singkat saja Pendeta. Mungkin dari Pendeta saja ya. Karena ini berbicara tentang peran gereja. Kira-kira apa yang harus gereja lakukan untuk lebih maksimal lagi di dalam menciptakan ruang kreatif dan rohani bagi anak-anak di lingkungan gereja, Pendeta? Singkat saja, silakan Pendeta. Baik, di lingkungan gereja seharusnya ada komite yang
ketika berkumpul dengan ide dari banyak narasumber di dalamnya, bisa mampu menciptakan ruang-ruang kreatif bagi anak-anak bahkan menurut usianya. Dan yang paling penting juga adalah berikan juga budget yang cukup untuk anak-anak ini, karena anak-anak ini memerlukan tools dan tools betul. itu memerlukan budget daripada kegiatan yang lainnya. Itu sebabnya komite harus coba duduk bersama, lalu ide yang terkumpul bisa menciptakan ruang kreatif bagi anak-anak, keanekaragaman kegiatan, ruang yang disediakan, demikian juga tentunya budget yang dipisahkan untuk ruang kreatif anak-anak ini. Baik, jadi harus disupport juga ya. Ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah, sekarang kita datang kepada apa nasihat Alkitab, firman Tuhan maupun pena inspirasi pendeta tentang hal yang kita bicarakan, yaitu menciptakan ruang kreatif dan rohani bagi anak. Yes, ruang kreatif khususnya yang rohani bagi anak-anak ini sangat penting, karena seperti di awal lagi saya mengatakan bahwa kita ini seperti menolong bis yang sedang berjalan tapi terminalnya kemana? Kalau ruang kreatif itu kemudian justru mengarahkan terminal anak-anak ini bukan kepada Tuhan, hati-hati juga. Kalau saya, ya sejujurnya kita sama-sama tentunya sepakat apakah ada pengajaran Alkitab atau pengajaran firman Tuhan dalam hal ini. Nah, saya teringat dalam kitab Amsal 14 ayat 26, itu mengatakan, dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, ketika kita menyadari dan menciptakan ruang kreatif yang rohani, maka ini akan dapat membuat anak-anak ini belajar bagaimana takut dan hormat kepada Tuhan. Dan janji firman Tuhan mengatakan akan ada ketentraman yang besar dalam kehidupan anak-anak. Dan ada perlindungan bagi mereka. Demikian juga ada buku yang berjudul Membina Anak Bertanggung Jawab. Di situ di salah satu halamannya di halaman 41 disebutkan, kepada anak kecil bahkan yang belum sanggup untuk belajar dari lembaran-lembaran buku atau belum dapat membaca atau belum dapat dibiasakan kepada kegiatan-kegiatan yang di ruang-ruang sekolah, maka alam menampilkan satu sumber pengajaran yang tidak pernah habis. Dan segenap dunia dengan segala alam ciptaan Tuhan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi suatu alat penafsir bagi perkara-perkara yang besar yang berasal dari penciptanya. Nah, dulu orang tua kita yang pertama, Adam dan Hawa, di Taman Eden, ketika mereka ditempatkan di taman itu, wow, alam dari taman itu penuh dengan pengetahuan akan siapa pencipta. Penuh petunjuk-petunjuk ilahi di sana. Dan kepada mereka bahkan diperdengarkan suara-suara alam, suara-suara kicauan burung, atau suara apapun itu yang dapat bahkan menjadi disebutkan nyanyian untuk menambah hikmat dan menjadi sumber hikmat bagi orang tua kita yang pertama di Taman Eden, itu. Dan kita tahu bahwa hikmat itu asalnya datang dari Tuhan. Wisdom, kebijaksanaan ya. Kalau hanya berbicara mengenai to be smart, jadi orang pintar itu memang seringkali bisa dilatih. Tapi jangan lupa, di dunia ini kita harus juga memahami, seperti yang itu saya katakan di awal, bahwa anak-anak harus juga bisa mengetahui, belajar mana itu yang baik dan mana yang tidak baik, justru karena ada ruang kreatif ini. Kalau hanya sekedar pintar, waduh, sekarang banyak orang-orang pintar yang menggunakan kepintaran mereka untuk yang jahat. Tetapi orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat itu adalah orang yang dekat sama Tuhan. Baik. Itu sebabnya ruang kreatif kita harus kita ciptakan yang arahnya terminalnya kemana? Kepada Tuhan, kepada hal yang rohani. Dan ini berhubungan dengan Tuhan itu sendiri. Apalagi alam ciptaan seperti yang saya katakan tadi. Memang buku alam ini yang membentang di hadapan manusia, ini sebenarnya adalah pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang tidak pernah akan habis pengajarannya. Dan mulai dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar, itu semua dapat menceritakan mengenai siapa Tuhan pencipta.
mulai dari sehelai daun di hutan, batu di gunung, laut yang luas, binatang-binatang baik yang kecil maupun yang besar, bahkan benda-benda kecil yang melayang di bawah sinar matahari, itu bisa terpancar rahasia kehidupan, yaitu kemuliaan Allah. Awan-awan yang berarak di langit, cahaya sunrise, cahaya sunset, suara kicauan burung, desauan angin, dan lain-lain. Semuanya itu menjadi pokok pelajaran bagi murid-murid Tuhan. Bahkan sekalipun bumi ini sudah dirusak oleh kutuk dosa, alam masih tetap merupakan buku pelajaran bagi manusia. Mengapa? Karena dari alam ini kita bahkan bisa belajar pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Inilah yang dihasilkan oleh yang jahat, dan inilah yang dihasilkan oleh yang baik. Dan manusia akan bisa senantiasa menerima amaran-amaran yang sehubungan dengan dua hal ini, justru karena melihat alam dan menjadikan alam itu sebagai ruang kreatif. Baik, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Ibu? Silakan. Di dalam Alkitab, di dalam Ulangan 11 ayat 19-20 dikatakan, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat ini juga menunjukkan pengajaran Tuhan tentang ruang kreatif yang rohani. Kita harus membuat dekorasi lukisan-lukisan yang memperkenalkan tentang Tuhan. Kita juga harus membuat dekorasi yang menuliskan tentang firman Tuhan. Dengan melihat tulisan-tulisan itu, anak-anak kita yang diajarkan berulang-ulang tentang siapa Tuhan pencipta mereka, bagaimana karakternya yang penuh kasih, dan apa yang Tuhan sudah buat untuk kita demi keselamatan kita. Bahkan Roh Nubuat juga menambahkan tujuan utama yang harus selalu terlihat adalah memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum Allah agar kita mengenal kehendak Tuhan supaya kita dapat menaatinya. Baik, luar biasa. Jelas sekali ya. Jadi ada betul. dukungan dari firman Tuhan dan juga pena inspirasi sehubungan dengan betul. menciptakan ruang kreatif dan rohani bagi anak. Nah, sekarang pendeta dan Ibu, dari apa yang kita diskusikan bersama, dari segmen 1, 2, sampai segmen yang terakhir ini, apa kesimpulannya? Serta kalau boleh pendeta dan Ibu memberikan closing statement. Silakan. Oke. Itu saya dulu, ladies first. Oke. Kalau dari saya menganjurkan mari para orang tua kita ya, kita harus berusaha menyadari dan menciptakan lingkungan yang mengembangkan kreativitas dan inovasi anak-anak demi pertumbuhan mereka yang lebih lengkap secara fisik, mental, emosional, secara sosial, dan terutama loh yang lebih penting secara rohani. Amin. Itu aja. Ya, mungkin yang menjadi closing statement juga dari saya dan kami berdua adalah berbicara mengenai hal yang rohani, berjuanglah dengan perjuangan iman yang baik untuk membawa anak-anak kita menjadi saleh dan rohani. Dengan memperkenalkan Tuhan melalui alam ciptaannya. Dan bahkan di setiap sudut ruangan rumah kita, itu harus menjadi ruang kreatif yang rohani bagi anak-anak kita. Dan janganlah kita mengabaikan ibadah-ibadah keluarga, lalu tetaplah terus melanjutkan kesukaan untuk berkumpul 2-3 orang beribadah di jemaat, di gereja, dan sebagainya. Semua ini demi mempertumbuhkan iman yang reach up, yaitu anak-anak memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Demikian juga reach across, yaitu anak-anak bersosial dan saling mendoakan, bersaksi, saling menguatkan. Dan juga bahkan reach out, agar mereka dilatih untuk dapat menjangkau yang lain, memperkenalkan siapa Tuhan pencipta yang baik itu melalui ruang kreatif dalam ibadah-ibadah kita. Baik, puji Tuhan, melalui usaha, upaya kerja keras orang tua, menciptakan ruang kreatif dan rohani bagi anak dengan pertolongan Tuhan. Ini akan menjadi sarana pembentukan tabiat anak secara holistik ya, pendeta dan Ibu. Betul. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat, yang saya percaya sudah membekali para sahabat Kapas hubungan dengan ruang kreatif dan rohani anak. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Irwan Kabanga akan mendoakan kita sekalian. Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya pencipta kami, Bapa yang penuh kasih di sorga.
Terpujilah namamu Tuhan, kami boleh belajar pada saat ini khususnya mengenai ruang kreatif yang rohani. Kami sebagai orang tua, orang yang Kau percayakan untuk mendidik anak-anak kami dan membimbing anak-anak kami. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Baik bagi seluruh orang tua yang ada di rumah atau dimanapun saja. Demikian juga kami saat ini. Kami memerlukan Tuhan agar kami boleh membawa anak-anak kami kepada pendekatan secara iman kepada Tuhan dan pertumbuhan kesalehan kepada Tuhan justru melalui ruang kreatif yang rohani yang boleh kami sadari dan boleh kami ciptakan. Datanglah melawat kami dengan cara yang spesial dan hamba-Mu berdoa tentunya biarlah media ini, diskusi ini akan boleh menjadi berkat yang spesial bagi kami dan kami ingin pasrahkan permohonan kami, kehidupan kami dan rumah tangga kami dan juga anak-anak kami hanya dalam lengan keselamatan Tuhan. Biarlah terjadi keselamatan atas seisi rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa serta minta ampun atas dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama yang indah, dialah Yesus Kristus yang adalah Tuhan pencipta, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan penebus, dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pendeta Irwan Kabanga dan Ibu Mildred Kabanga Kawung yang sudah menjadi narasumber kita sekalian yang menginspirasi dengan informasi yang sudah diberikan. Bahwa kami kiranya pendeta dan anak-anak diberkati oleh Tuhan dalam tugas, kehidupan rumah tangga, dan pelayanan di mana saja pendeta dan ibu serta keluarga berada. Amin. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami di dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, share, dan like channel YouTube Cornelius Media dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas kita belajar bersama, bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama narasumber kita sekalian yaitu Pendeta Kabanga Kawung. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.